Oke, malam ini kita mau belajar tentang satu artikel ya yang berjudul Minggu Palem. Nah, ini saya ambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ya. Ini kita sudah tahu semua cerita bahwa Yesus satu minggu atau seminggu sebelum Paskah dia masuk ke Yerusalem dan di sana dia dieluk-elukan ya. Dia masuk sebagai seorang raja ya yang menunggang atau yang naik seekor keledai muda. Apa artinya ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada ikon Yesus masuk naik seekor keledai muda seperti ini ya. Kita baca Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat tanda mujizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah, apa sih makna teologis ya di balik Minggu Palem ini atau Yesus dielulukan di Yerusalem datang dalam nama Tuhan sebagai Raja Israel, ya, dia menunggangi seekor keledai muda. Apa makna teologisnya? Dan ini adalah satu peristiwa kelanjutan setelah Sabtu Lazarus ya. Nah, kemarin kita pelajari bahwa kebangkitan Lazarus itu adalah satu momen di mana Kristus sudah memberikan introduksi Paskah ya, bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, dan itu artinya konsekuensi dari kebangkitan itu artinya iblis itu dikalahkan, dosa itu dikalahkan, maut itu tidak bisa mencegah manusia yaitu Lazarus itu tetap mati tetapi bangkit. Ya, nah kalau kita lihat sekarang dari sudut pandang liturgi atau ibadah Paskah, ibadah perayaan Paskah ini, hari Sabtu Lazarus dari sudut pandang liturgi adalah perayaan Minggu Palem ya, pintu masuk Tuhan kita ke Yerusalem seperti tadi ayat yang kita baca. Kedua perayaan ini memiliki tema yang sama yaitu kemenangan. Ya, kalau hari Sabtu Yesus menang atas musuh yaitu kematian. Jadi si musuhnya itulah yang bernama kematian. Nah, Minggu Palem ini arti kemenangan sebagai kemenangan kerajaan Allah. Maka Yesus diterima atau datang sebagai raja dia. Ya, sebagai penerimaan oleh dunia raja satu-satunya, Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan Yesus, pintu masuk yang khusyuk di kota suci ya, Yerusalem itu adalah satu-satunya kemenangan yang terlihat. Hingga hari itu dia secara konsisten menolak semua upaya untuk memuliakan dia. Tetapi 6 hari sebelum Paskah dia tidak hanya menerima untuk dimuliakan. Dia sendiri memprovokasi dan mengatur pemulihan ini dengan melakukan apa yang diumumkan oleh Nabi Zakaria. Lihatlah, ya, rajamu datang kepadamu dengan rendah hati dan mengendarai, ya, menaiki keledai. Zakaria 9 ayat 9. Tuhan memperjelas bahwa dia ingin diakui dan dikenal sebagai Mesias, Raja dan Penebus Israel.
Dan kisah Injil menekankan semua fitur mesianis ini, daun palem dan hosana. Ya, ini adalah satu aklamasi. Jadi ada daun palem, ada hosana, itu menunjukkan pernyataan bahwa Yesus sebagai anak Daud dan Raja Israel. Sejarah Israel sekarang akan segera berakhir. Begitulah makna dari peristiwa ini. Karena tujuan sejarah itu adalah untuk mengumumkan dan mempersiapkan kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel, tapi kerajaan Allah dengan kedatangan Mesias, anak Allah, anak Daud, Raja Israel itu. Sehingga kerajaan Israel itu berakhir, yang ada adalah kerajaan Allah. Dan ini sekarang tergenapi ketika Yesus memasuki kota suci atau Yerusalem, ya. Dan di dalam dia semua nubuatan, semua harapan mendapat kegenapannya. Dia meresmikan kerajaannya. Jadi kayak kota suci tadi, Yerusalem itu kayak seperti ibu kota kerajaan itu. Dan dia masuk ke ibu kota itu dengan satu kemenangan, ya. Dia dipuji sebagai Raja Israel dengan menunggangi seekor keledai muda. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa kerajaan Allah diresmikan, gitu, atau ini semacam satu pengumuman, ya, tegaknya kerajaan Allah di kota suci Yerusalem. Nah, dalam liturgi Minggu Palem kita memperingati akan hal itu. Ya, ada daun palem tuh kemenangan sang raja, ada hosana itu adalah satu aklamasi gitu ya bahwa Yesus adalah Raja Israel. Nah, lalu ada cabang pohon palem di tangan kita. Ini mengidentifikasikan diri kita dengan orang-orang Yerusalem, bersama dengan mereka kita tuh menyapa raja yang hina, menyanyikan hosana kepadanya. Jadi daun palem itu kayak kita itu ikut aktif, ya, mempersiapkan kerajaan Allah itu. Kita ikut aktif menyapa raja itu. Jadi dia nggak sendiri, bersama dengan kita. Itulah sebabnya ada daun palem. Lalu kita menyanyikan hosana, hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, tapi sesungguhnya menyanyikan hosana, terus ada daun palem, ya, di dalam cerita tadi, apa sih artinya bagi kita, gitu. Nah, yang pertama adalah bahwa kita ini adalah warga kerajaan. Jadi ini adalah pengakuan kita bahwa Kristus sebagai Raja dan Tuhan kita. Ya, kita begitu sering lupa bahwa kerajaan Allah telah diresmikan dan bahwa pada hari pembaptisan kita dijadikan warga kerajaan Allah. Dan kita berjanji untuk menempatkan kesetiaan kita di atas segalanya, ya, di atas segala kesetiaan yang lain. Kita mengingat bahwa selama beberapa jam sebelum penyaliban, ya, selama beberapa jam atau beberapa hari, Kristus sungguh menjadi raja di Yerusalem, di bumi, di dunia, ya, hanya untuk beberapa jam dan di satu kota. Tetapi seperti peristiwa Lazarus, kita telah mengenali gambar setiap manusia. Di kota yang satu ini kita mengakui pusat misteri dunia dan bahkan dari seluruh ciptaan. Karena itulah arti Alkitabiah dari Yerusalem, titik fokus dari seluruh sejarah keselamatan dan penebusan, kota suci kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, kerajaan yang diresmikan di Yerusalem adalah kerajaan universal, yang di dalamnya, yang dalam perspektifnya mencakup semua orang dan totalitas ciptaan. Nah, untuk beberapa jam, namun ini adalah waktu yang menentukan, jam-jam terakhir Yesus, jam penggenapan sebelum semua janjinya oleh Tuhan dan dari semua keputusannya. Itu terjadi pada akhir dari seluruh proses persiapan yang diungkapkan dalam Alkitab. Itu adalah akhir dari semua yang Tuhan lakukan untuk manusia. Jadi Yesus jam-jam akhir dia di Yerusalem ini adalah jam-jam yang sangat menentukan gitu. Ya, ini adalah jam singkat kemenangan duniawi Kristus untuk memperoleh makna yang kekal. Jadi dia masuk ke Yerusalem, memang dia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Israel. Nah, ini dia memperkenalkan realitas kerajaan ke dalam waktu kita, ke dalam jam kita, ke dalam hari kita.
Ya, dia menjadikan kerajaan itu bermakna bagi waktu dan tujuan kekal. Kerajaan ini terungkap di dunia sejak saat itu. Kehadirannya menilai dan mengubah sejarah manusia. Jadi Yesus masuk ke Yerusalem itu menegakkan, meresmikan, ini loh kerajaan Allah datang dan kita menyambutnya. Ini kayak semacam kerajaan Allah itu hadir di dalam waktu kita, di dalam jam kita, dan ini mengubah sejarah kita, sejarah hidup manusia. Dan pada saat paling kusuk dalam perayaan liturgi kita, ketika kita menerima dari imam sebatang pohon palem, nah kita sebetulnya memperbarui sumpah kita kepada Raja kita dan mengakui kerajaannya sebagai makna dan isi hidup kita yang paling tinggi. Kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita dan di dunia adalah milik Kristus. Tidak ada yang dapat diambil dari pemiliknya yang sebenarnya. Karena tidak ada bidang kehidupan di mana dia tidak boleh memerintah, menyelamatkan, dan menebus. Kita memproklamasikan tanggung jawab universal dan total gereja atas sejarah umat manusia dan menjunjung tinggi misi universal gereja. Jadi saudara, makna yang pertama bahwa Yesus datang masuk ke Yerusalem itu artinya kita kita mengerti sekarang bahwa kerajaan Allah itu berdiri, berarti ada rajanya, ada warganya. Nah, rajanya itu adalah Kristus, ya, dan warganya itu adalah kita, orang-orang percaya. Lalu dia masuk ke Yerusalem, dia diteriak hosana dan disambut dengan daun palem, itu menunjukkan bahwa dia adalah raja yang hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah jam dunia ini. Ya, jadi bukan kerajaan surga itu bukan di awang-awang di mana gitu, nggak jelas alamatnya. Jelas kerajaan Allah itu hadir di dalam diri Kristus Yesus. Dan sekarang kita adalah warga kerajaan surga. Jadi gereja yang disebut gereja itu sebetulnya apa? Kumpulan dari warga kerajaan Allah. Yang berdirinya kapan? Waktu Yesus masuk ke Yerusalem dan mempersiapkan kehidupan buat kita. Ya. Oke, saya lanjut makna yang kedua tentang Minggu Palem atau Yesus masuk ke Yerusalem ini. Yang kedua tadi kemenangan ya. Kerajaan Allah itu tegak berdiri, menggantikan kerajaan Israel. Nah, yang kedua ini adalah jalan salib. Maka kalau kita lihat jalan salib, kalau kita lihat di dalam hari jam-jam setelah dia dipuji sebagai Raja Israel, justru Yesus itu sekarang dia menaiki seekor keledai muda, tapi sekarang justru dia memakai pakaian pengantin ini ya, mempelai. Ini dia ikonnya. Nah, ini nanti ada artinya ya. Jadi dia masuk ke Yerusalem memproklamasikan dirinya sebagai raja, tetapi raja yang menderita, raja yang merendahkan diri. Itulah sebabnya dia menunggangi seekor keledai bukan kuda gitu. Seekor keledai muda ya. Ini untuk menggenapi Zakaria 9 ayat 9. Nah, apa sih artinya jalan salib itu? Kita tahu bahwa raja yang dipuji oleh orang-orang Yahudi saat itu dan yang kita puji hari ini, sebetulnya dia sedang dalam perjalanan menuju Golgota, melewati Yerusalem. Kemana? Kepada salib dan kuburan. Yaitu tujuan akhirnya, salib dan kuburan. Ya, jadi dia nggak mabuk oleh pujian kita hosana tadi, tapi justru dia menuju kepada satu kuburan. Kita tahu bahwa kemenangan singkat ya ini hanyalah pendahuluan dari pengorbanannya. Cabang-cabang pohon palem di tangan kita menandakan oleh karena kesiapan dan kesediaan kita untuk mengikuti dia melalui jalan pengorbanan itu, penerimaan kita atas pengorbanan dan penyangkalan diri sebagai satu-satunya jalan mulia menuju kerajaan. Jadi kita yang memegang pohon palem, ya melihat dia masuk ke Yerusalem dan menuju Golgota. Nah, kita yang memegang pohon palem itu menandakan kita siap mengikuti dia melalui jalan kerelaan, jalan pengorbanan, jalan penyangkalan diri, jalan salib, jalan mulia menuju kepada kerajaan.
Ingat, di mana kerajaan itu hadir, disitulah di mana raja itu hadir, disitulah kerajaan itu ada. Ya, begitu raja itu mati, ya kerajaan itu lenyap, kan gitu. Nah, begitu juga Yesus masuk ke Golgota, disitulah kerajaan Allah, dan disitulah kita juga hadir karena kita adalah warga kerajaan tadi. Akhirnya cabang-cabang ini, perayaan ini mewartakan iman kita pada kemenangan akhir Kristus. Kerajaannya masih tersembunyi dan dunia mengabaikannya. Dia hidup seolah-olah peristiwa yang menentukan belum terjadi. Seolah-olah Tuhan tidak mati di kayu salib dan manusia di dalam dia tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi kita orang percaya, orang Kristen, percaya bahwa kedatangan kerajaan di mana Tuhan akan menjadi segalanya dan Kristus satu-satunya raja. Dalam perayaan liturgi atau ibadah ya, kita mengingat peristiwa di masa lalu. Tetapi seluruh makna dan kuasa liturgi itu adalah bahwa liturgi itu mengubah ingatan menjadi kenyataan. Ya, artinya pada Minggu Palem ini ada satu kenyataan bahwa kita itu terlibat dan bertanggung jawab pada kerajaan Allah. Kristus tidak lagi masuk ke Yerusalem, dia melakukannya sekali dan untuk selamanya. Dan dia tidak membutuhkan simbol apapun, sebab dia tidak mati di kayu salib agar kita selamanya dapat melambangkan hidupnya. Dia ingin kita mengalami penerimaan nyata kerajaan yang dia bawa kepada kita. Dan jika kita tidak siap untuk berdiri dengan janji yang kusuk, ya, yang setia, yang kita perbarui setiap tahun pada Minggu Palem, jika kita tidak bermaksud menjadikan kerajaan Allah ukuran dari seluruh hidup kita, tidak ada artinya peringatan yang kita rayakan dan sia-sia cabang pohon palem yang kita bawa pulang dari gereja. Jadi zaman dulu itu ada daun-daun palem atau cabang pohon palem itu yang kita bawa pulang, itu menandakan bahwa kita mengikuti Kristus, kita mengikuti Sang Raja itu. Nah, Sang Raja itu kemana? Dia menuju Golgota, menuju kepada salib, menuju kepada kuburan. Dan begitu juga kemenangan yang kita rayakan tadi, Hosana-Hosana tadi itu adalah satu permulaan kita rela untuk masuk ke dalam penderitaan, dalam pengorbanan, dalam penyangkalan diri. Oleh sebab itu, maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengikuti Dia. Bagaimana caranya? Dia mengajarkan jelas ya, menyangkal diri dan mengikuti jalan salib seperti yang Dia kerjakan atau yang Dia lakukan. Sebab kita adalah warga kerajaan surga. Kita memegang cabang-cabang pohon palem tadi, ya, dan kita juga adalah warga kerajaan. Maka kita meniru atau melakukan apa yang Kristus kerjakan. Oke, nanti kita sharing tentang ini ya. Kemudian ini hari Minggu Palem. Nah, hari Seninnya adalah kalau Minggu Palem ini ikonnya seperti ini ya, gitu. Oke, kalau saya tidak menjelaskan ikon ini, jadi kesimpulannya memang makna liturgisnya dalam Minggu Palem itu adalah bahwa ini kemenangan Sang Raja, ya, tegaknya kerajaan Allah, terus kita menjadi warga kerajaan Allah dengan kita memegang daun palem tadi, dan kalau kita warga kerajaan Allah berarti kita ikut raja itu, Sang Raja itu. Kita ikut jalan pengorbanan, jalan salib seperti Kristus. Itu makna dari Minggu Palem. Kemudian kita belajar lagi Senin, Selasa, dan Rabu Kudus yang bernuansa eskatologis atau nuansa akhir gitu ya, the end. Nah, gambarnya itu adalah Yesus yang mempelai Kristus. Ini adalah Kristus sebagai mempelai, kita adalah mempelainya. Kristus sebagai mempelai laki-laki dalam pakaian yang begitu humility ya, begitu rendah hati dengan pakaian mempelainya. Ini ikon Kristus mempelai ya. Nah, kita lihat apa sih makna Senin, Selasa, dan Rabu Kudus ini. Ada 3 hari ya. Dan ini biasanya disebut sebagai 3 hari atau Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus. Jelas 3 hari ini punya tujuan yang sangat dalam buat kita dalam mempersiapkan Paskah ini. Nah, masa 3 hari ini ya,
masa 3 hari ini adalah masa apa namanya ya, masa perayaan dalam perspektif akhir atau eskatologi, atau ini adalah masa mengantisipasi tentang akhir zaman atau kedatangan mempelai laki-laki. Masih ingat cerita tentang apa namanya, Yesus sebagai mempelai laki-laki, kemudian dia ditunggu oleh 10 gadis, ya kan? Ditunggu dan ditunggu kok nggak datang-datang gitu loh. Sampai akhirnya mereka semua itu tertidur, 10 gadis tadi. Ya. Lalu tanpa mereka sadari, tanpa mereka apa ya, kaget gitu, tiba-tiba mempelai itu datang. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu Kudus itu memperingati kita harus berjaga-jaga sebab mempelai itu datang tidak terduga. Ya, nah itu diambilnya itu dari kita lihat lagi di sini. Nah, jadi nuansanya eskatologis ya. Biasanya kalau ibadah itu disebut sebagai bridegroom service atau ibadah mempelai laki-laki. Kenapa? Karena Kristus akan datang nanti sebagai mempelai menjemput kita sebagai mempelai pengantin perempuannya. Nah, ini adalah satu tradisi yang indah sebetulnya ya, karena gereja mengajarkan kita untuk mengantisipasi sejak dini. Ya, kalau nanti kalian bisa lihat keindahan liturginya ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa setelah kita memperingati ini semua itu kan kita melanjutkan kehidupan normal kita. Kan? Tapi apakah kita memahami ketika dunia menolak juru selamat, ya, ketika Yesus menangis dan sedih dan meratap, jiwanya sangat sedih bahkan sampai mati ketika dia mati di kayu salib. Apakah kehidupan normal berakhir dan tidak mungkin lagi? Karena ada orang-orang normal yang berseru, salibkan dia. Lalu meludahi dia dan memakukan dia di kayu salib. Mereka membenci dan membunuh dia, justru karena dia mengganggu kehidupan normal mereka. Dan ini benar-benar dunia normal yang lebih menyukai kegelapan dan kematian daripada terang dan kehidupan. Dengan kematian Yesus, dunia normal, kehidupan normal ditutup tanpa dapat ditarik kembali. Atau lebih tepatnya, kehidupan justru meningkatkan karakter asli dan justru itu menjadi abnormal. Jadi kehidupan yang normal itu justru menjadi sesuatu yang tidak normal. Kenapa? Karena tidak bisa menerima terang, tapi hanya menerima kekuatan jahat. Ya, jadi kehidupan normal itu pada akhirnya menuju ke mana? Menuju kepada kematian. Itu yang abnormal. Ya. Nah, seringkali kan kita merasa tergila-gila dengan hal yang normal. Padahal Yesus datang untuk mengembalikan kehidupan normal yang sudah dikutuk. Ya. Nah, Yohanes 12 ayat 31 sekarang adalah penghakiman dunia ini. Pasca Yesus menandai akhir dari dunia ini dan telah menjadi akhir sejak saat itu. Jadi akhir atau eskatologi ini bertahan selama ratusan abad. Ini tidak mengubah natur waktu di mana kita hidup sebagai waktu terakhir atau masa eskatologis. Jadi masa eskatologis adalah masa yang panjang, masa penantian. Itu masa eskatologis. Sebab Kristus sudah datang dan dia akan datang yang kali kedua. Jadi itu masa penantian. Masa penantian adalah masa di mana masa terakhir dunia seperti yang kita kenal sekarang itu akan berlalu. Ya, 1 Korintus 7 ayat 31. Nah, pasca artinya melewati, passage atau sebuah perjalanan. Perayaan Pasca bagi orang Yahudi kan kita tahu ini adalah peringatan tentang sejarah mereka ya, yaitu keselamatan ya sebagai satu perjalanan ketika mereka diperbudak di Mesir, lalu mereka melakukan atau melewati atau melakukan sebuah perjalanan ke tanah Kanaan, melewati Mesir, melewati padang gurun. Nah, itu Paskah. Ya, atau dari pengasingan
menuju tanah perjanjian. Paskah juga adalah antisipasi bagian akhir eskatologi. Jadi kalau kita bicara Paskah, itu juga bicara bagaimana antisipasi kita terhadap masa-masa eskatologis, ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Kristus adalah penggenapan Paskah. Dia melakukan perjalanan terakhir dari kematian ke dalam kehidupan, dari dunia lama ke dunia baru, ke dalam waktu kerajaan yang baru. Dan dia membuka kemungkinan bagian itu untuk kita. Jadi hidup di dunia yang kita katakan normal ini, kita sudah bisa menjadi bukan dari dunia ini, yaitu bebas dari perbudakan sampai kematian dan dosa. Ya, mengambil bagian dari dunia yang akan datang. Jadi kita harus bisa melewati dunia ini menuju dunia yang akan datang. Itulah Paskah. Paskah artinya apa? Melewati. Atau sebuah passage, sebuah perjalanan. Perjalanan dari mana? Dari dunia ini menuju dunia yang akan datang. Ya, atau yang bukan dari dunia ini. Tetapi untuk Paskah, untuk melewati itu, kita harus bisa melakukan bagian kita. Artinya kita harus mengutuk Adam lama di dalam diri kita. Kita harus mengenakan Kristus dalam kematian baptisan dan menyembunyikan kehidupan sejati kita di dalam Allah bersama Kristus di dunia yang akan datang. Itulah Paskah, bahwa kita melewati, sedang berperjalanan ini dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Ya, yang kata Rasul Paulus, sesuatu yang sangat berbeda. Ya, yang bahkan indera kita tuh nggak pernah membayangkan, bahkan pikiran kita nggak pernah memikirkannya. Jadi sesuatu yang sangat berbeda, dunia yang lain sekali. Ya, kemana itu? Kerajaan Allah tadi. Ya, nah tetapi dunia yang sangat lain itu adalah tujuan hidup kita yang harus kita lewati lewat kehidupan di dunia ini. Jadi waktu kita hidup di dunia itu diumpamakan seperti Mesir atau seperti padang gurun menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi dunia itu ibaratnya seperti perjalanan atau apa namanya, seperti sebuah tempat kita melewati, ya. Makanya ada yang mengatakan kita itu adalah peziarah, gitu ya. Kita cuma datang ke dunia itu untuk melewati dunia ini saja, untuk sampai ke dunia yang lain, gitu. Itulah Paskah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Dia datang ke dunia ini, memberikan dirinya untuk dunia ini, lalu dia pergi ke dunia yang lain. Gitu. Dan dengan demikian, Paskah bukanlah peringatan tahunan yang indah, yang khusyuk, ya. Tapi ini adalah satu peristiwa yang harusnya apa ya? Yang harusnya membuat kita itu menyadari bahwa hidup kita itu melewati dan akan sampai kepada masa akhir tadi. Lalu masa akhir itulah yang akan menyatakan satu permulaan dari masa awal, satu kehidupan baru yang kekal. Jadi saudara bisa ngerti ya. Dari fungsi 3 hari pertama, ya kan tadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kudus ini menantang kita untuk mempersiapkan diri kita memahami dan menerima tentang Paskah itu sendiri, ya, yaitu bagaimana kita bisa melewati itu sampai akhir, ya, tidak putus di tengah jalan, gitu, ya, sampai akhir itulah yang menentukan. Sama kayak orang lomba lari, ya, kalau dia belum menyentuh garis finish, ya dia gagal kan gitu. Walaupun dia udah latihan, dia berlari, tapi dia nggak pernah nyampe garis finish. Misalnya orang itu lari maraton, ya, tapi dia nggak pernah nyampe garis finish, dia tetap dianggap kalah. Gitu. Nah, kita harus menyentuh sampai garis finish. Garis finish itulah tantangan eskatologis itu. Ya, nah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu itu mengingatkan kita akan tantangan eskatologis ini. Ya, artinya ada yang terakhir ini yang menentukan dan ini yang harus kita capai. Nah,
Ada nyanyian seperti ini ya. Behold, the bridegroom comes at midnight. Lihatlah bahwa mempelai pria itu datang di tengah malam. Tengah malam kita nggak tahu jam berapa, ya kan? Gitu. Pokoknya tengah malam tanpa kita duga. Tapi terberkatilah dia yang kita yang menunggu dia dalam keberjagaan. Ya, kita hamba yang tidak layak, tapi kita akan dilayakkan karena kita berjaga-jaga. Oke? Dan dikatakan hati-hatilah jiwaku, jangan sampai engkau tertidur. Ya, jangan sampai kamu ketika kamu ada di dunia ini, kamu tidak menuju kepada kerajaan, tapi justru kamu menuju ke tempat yang lain dan kamu nggak diterima di dalam kerajaan itu. Sehingga bangkitkanlah dirimu, serukanlah kudus, 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 sebab Tuhan kita itu kudus. Ya, oke. Nah, mempelai datang pada tengah malam. Tengah malam ini adalah momen ketika hari lama berakhir dan hari baru dimulai. Ya, kalau kita misalnya lewat jam 12 malam kan, berarti itu udah dihitung hari yang baru kan gitu. Nah, tengah malam itu adalah momen di mana hari baru itu dimulai. Dengan demikian, ini adalah simbol waktu di mana kita hidup sebagai orang Kristen. Di satu sisi, kita masih di dunia ini, berbagi kelemahan dan tragedi. Tapi di sisi lain, bahwa sebetulnya kita sudah ada masuk ke hari yang lain, gitu, ke dunia di mana kita tuh menjemput mempelai Kristus atau dijemput oleh mempelai Kristus itu. Dia datang tengah malam nanti. Ya, jadi kalau dia datang pada tengah malam, bahwa tengah malam itu satu sisi masih malam, tapi begitu dia datang itu menjadi hari yang baru. Ya. Nah, dia adalah mempelai Kristus. Misinya adalah menyatakan dan memberitakan kedatangan kerajaan dan hari yang baru. Hidupnya adalah satu pengamatan dan pengharapan tiada henti, peringatan yang ditujukan pada fajar hari baru itu. Tapi kita tahu betapa kuatnya keterikatan kita pada hari yang lama. Di satu sisi kita masih terikat pada dunia, pada hari yang lama, pada nafsu, pada dosa. Kita tahu seberapa dalam kita masih menjadi bagian dari dunia ini. Kita telah melihat terang, kita mengenal Kristus, kita telah mendengar tentang kedamaian, kegembiraan hidup baru dalam Dia. Namun dunia masih menahan kita dalam perbudakannya. Gitu. Tengah malam, ingat, memang itu menyongsong hari baru, tetapi hari belum terang, masih gelap. Ini artinya apa? Hari baru sudah datang, tetapi masih dalam kegelapan. Nah ini kira-kira. Jadi kita mesti waspada terhadap kegelapan dalam diri kita. Apa itu kegelapan dalam diri kita? Dunia inilah, nafsu lah, dosa gitu. Ya, walaupun kita sudah terima Yesus, kita mengenal Kristus, kita melihat terang itu, tapi dunia gelap, jam 12 malam tank itu masih gelap. Jadi sering menahan kita di dalam dosa. Nah, inilah peringatan Paskah seperti ini ya, Senin Kudus ini mengingatkan kita bahwa kita punya kelemahan, kita bisa terus mengkhianati Kristus gitu ya. Tidak mampu untuk memberikan totalitas cinta kita kepada satu-satunya objek cinta sejati, yaitu Kristus. Makanya ada nyanyian seperti ini ya. Thy bridal chamber I see adorned, O my Savior, but I have no wedding garment that I may enter. Ya, jadi sang mempelai itu datang, tapi aku nggak punya pakaian pesta yang aku bisa masuk. Makanya kita memohon supaya sang terang itu menerangi jiwa dan menyelamatkan kita. Nah ini ada nyanyiannya, O giver of light, enlighten the future of my soul and save me. Jadi peringatan hari Senin, peringatan 3 hari ini adalah pertama ada tantangan eskatologis, tantangan di mana kita bertahan sampai akhir. Jangan sampai kita jangan sampai kita tertahan oleh dunia gelap, ya, dan kita tidak bisa melihat terang Kristus, gitu, ya. Yang kedua adalah tema yang sama berkembang lebih jauh lagi dalam pembacaan Injil selama 3 hari ini, ya. Jadi selama 3 hari itu biasanya gereja itu membaca keempat Injil.
ke seluruh teks keempat Injil ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, kemudian sampai Yohanes 13 ayat 31. Jadi Yohanesnya nggak dibaca habis sampai Yohanes 13. Nah, pembacaan ini menunjukkan bahwa pembacaan Injil ini ya, pembacaan keempat Injil ini menunjukkan bahwa salib adalah klimaks dari seluruh hidup dan pelayanan Yesus. Jadi kenapa kok kita baca seluruh kitab Injil ini untuk sampai kepada klimaksnya ya, yaitu salib tadi. Kunci pemahaman yang benar kalau kita baca Alkitab ya, bahwa kita baca Alkitab klimaksnya ya pelayanan Yesus ya, di mana kalau kita punya cerita itu konflik puncaknya itu adalah apa? Kematian dan kebangkitan dia kan. Kita baca itu supaya hidup kita itu bisa berakhir sampai puncak. Kita baca Injil supaya Injil menuntun kita pada saat-saat terakhir Yesus dan segala sesuatu yang harus dipahami dalam terangnya. Supaya kita itu menuju kepada puncak, yaitu penyaliban dan kebangkitannya. Itu artinya. Jadi kalau pada hari Senin kita baca di Matius itu, kita baca Matius 21, 18 sampai 43. Ini kisah tentang pohon ara, simbol dunia diciptakan untuk menghasilkan buah spiritual, tapi gagal dalam merespon Tuhan. Nah, ini ada ajarannya tersendiri ya, ini diringkas saja. Jadi tentang pohon ara mengingatkan kita bahwa kita harus menghasilkan buah spiritual. Lalu dalam Matius 24 ayat 3-35 ini dibaca dalam liturgi prasidikara. Ini adalah ajaran eskatologis Yesus, ya, tanda-tanda zaman akhir. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kata-kataku tidak akan berlalu. Nah, pada hari Selasanya di Matius kita baca Matius 22 ayat 15 sampai Matius 23 ayat 39. Ini tentang penghukuman bagi orang Farisi, ya, tentang agama yang buta dan munafik terhadap mereka yang mengira bahwa mereka adalah pemimpin manusia dan terang dunia. Tetapi sebenarnya mereka lah yang menutup kerajaan surga bagi manusia. Kemudian pada liturginya Matius 24 ayat 36 sampai Matius 26 ayat 2, ini eskatologis lagi, cerita tentang 5 gadis bijaksana ya, yang memiliki cukup minyak di pelita, lalu ada 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak sehingga mereka nggak bisa masuk ke dalam perjamuan perkawinan. Ada cerita tentang talenta ya, cerita tentang berjaga-jaga ya, karena anak manusia datang tidak terduga. Lalu ada cerita pengajaran perumpamaan penghakiman akhir. Nah, jadi bacaan-bacaan ini sebetulnya memastikan kita memastikan kita itu mengantisipasi kedatangan Kristus itu, atau mempelai pria, mempelai laki-laki kita yang tak terduga. Kemudian pada hari Rabu di Matius dalam Yohanes 12 ayat 17 sampai 50, ini cerita tentang penolakan Kristus, ya, konflik yang berkembang, peringatan terakhir bahwa sekarang adalah penghakiman dunia. Dia yang menolak kata-kata Yesus akan dihakimi oleh kata-kata Tuhan yang sama pada hari terakhir. Kemudian di liturginya Matius 26 ayat 6-16, ini cerita perempuan yang menuangkan minyak narwastu berharga pada Yesus. Ini adalah satu gambaran cinta dan pertobatan yang menyatukan kita dengan Kristus. Nah, jadi poin yang kedua, ini kita memperingati tentang membaca tentang Injil-Injil yang memang puncaknya itu adalah pada kehidupan Yesus yang mati ya di atas kayu salib. Kemudian pelajaran yang ketiga, ini dijelaskan di dalam kidungnya, dalam pujian. Biasanya kalau dalam liturgi itu ada ada puji-pujiannya. Nah, ini pujian-pujian ini tentang satu peringatan, satu nasihat ya, bahwa kita penghakiman itu sudah dekat. Mari kita bersiap ya. Nah, waktu Tuhan dengan kerelaannya dia berkata kepada para rasul dalam perjalanan, lihatlah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan sebagaimana yang tertulis tentang dia. Mari oleh karena itu, marilah kita juga pergi bersamanya dengan pikiran yang disucikan. Marilah kita disalibkan dengan dia dan mati melalui dia mengatasi kesenangan dunia. Kemudian kita akan tinggal bersama dia dan mendengar dia berkata. Ini banyak nyanyiannya seperti ini ya. Kemudian yang keempat,
di sepanjang masa Prapaskah, ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu kan masih Prapaskah ya, puncaknya nanti hari Minggu. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kudus ini cerita tentang, kalau kita baca di dua kitab Perjanjian Lama ya, yang dibaca itu adalah kitab Kejadian dan Amsal. Tapi waktu kita masuk ke Pekan Kudus, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu ini kita ganti kitab Keluaran dan Ayub. Kenapa? Nah, Keluaran itu adalah kisah pembebasan Israel dari perbudakan kepada orang Mesir. Dia adalah Paskah Israel. Nah, ini mempersiapkan kita untuk memahami Exodus, ya, atau keluarnya Kristus dari Bapaknya, tentang penggenapannya atas seluruh sejarah keselamatan. Jadi, kitab Keluaran itu adalah tipologi dari Kristus yang keluar dari zona nyamannya, dia mau datang ke dunia yang gelap ini untuk menggenapkan sejarah keselamatan. Itu Keluaran. Kemudian ada Ayub. Nah, Ayub ini, kitab Ayub ini adalah si kitab yang menderita, kan? Si penderita. Ini adalah ikon Kristus di Perjanjian Lama. Jadi menyatakan bahwa Ayub ini adalah siapa? Kristus yang ada dalam Perjanjian Lama. Bahwa Yesus itu menderita, taat, dan dia mati di atas kayu salib, seperti gambaran Ayub, ya. Penderitaan Ayub seperti penderitaan Kristus pada waktu penyalipannya. Kemudian kita juga baca ya, dalam Senin, Selasa, Rabu itu ada sebetulnya ada doa Saint Ephraim, ya. Nanti kalau kalian mau lihat liturginya atau doanya seperti apa, nanti saya bisa kirim ya. Liturgi Matin, liturgi kasih bicaranya, di mana kita itu diajarkan untuk apa namanya, doa Saint Ephraim itu apa ya, diajarkan kita itu untuk bertobat gitu ya. Kita masih dalam masa pertobatan, karena hanya pertobatan saja membuat kita mengambil bagian dalam Paskah Tuhan kita, membuka pintu perjamuan Paskah bagi kita. Dan kemudian pada hari Rabu Agung atau Rabu Kudus ya, liturgi berakhir akan segera selesai, liturgi prasikara itu berakhir akan segera selesai. Lalu ada benda-benda karunia dipindahkan dari altar. Nah, imam membacakan untuk terakhir kalinya doa Saint Ephraim. Pada saat itu persiapan sudah berakhir, Tuhan memanggil kita sekarang ke perjamuan terakhirnya di hari Kamis ini. Oke. Nah, ini makna 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu Kudus, yang artinya ini adalah bermakna eskatologis, kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus di dalam pertobatan sampai akhir. Jangan sampai kita itu seperti gadis bodoh yang ketinggalan, tidak bisa masuk, ya. Lalu kita baca juga tentang masa-masa Yesus disalib. Lalu kita juga tadi diajak untuk melakukan satu pertobatan yang sungguh-sungguh supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Ya, nah itu saya ingin kita mungkin memberikan feedback atau apa yang kalian pelajari dari artikel tadi. Mungkin kalian bisa cerita ya bahwa mempersiapkan Paskah dan Paskah itu sendiri artinya apa gitu. Dan sesudah Paskah ini terus kita kayak seolah masuk lagi dalam kehidupan normal, atau kehidupan normal yang sebetulnya satu kehidupan yang baru, atau ya kembali lagi kehidupan biasa, gak ada apa-apanya. Ini Paskah ya Paskah, Natal ya Natal kan gitu ya. Atau ada sesuatu yang menggairahkan kalian gitu dalam mengikuti Tuhan. Nah, kalau saya, misalnya saya kalau membaca apa yang saya tulis ini ya, ini kan diambil dari tulisan Alexander Smeman ya. Bagi saya ini luar biasa sekali bahwa kita ikut Yesus, kita ikut Yesus
nggak hanya sekedar ya saya ikut Yesus gitu, tapi saya ngerti saya ikut Yesus itu siapa dan dia datang itu seperti apa, untuk apa, dan apa yang dia ajarkan itu seperti ini. Jadi mengenal dia itu secara teologis, tapi memang punya kuasa ya, harus punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Gitu. Ya salah satunya adalah saya melihat apa yang Tuhan siapkan untuk kita itu adalah satu bukan hanya sebagai kasih, tapi satu keindahan yang luar biasa, ya bahwa kita tuh diselamatkan oleh Tuhan itu sampai sedemikiannya gitu. Jadi bukan sekedar take it for granted orang bilang ya gitu aja gitu, enggak, tapi benar-benar indah bahwa kita ikut Tuhan itu benar-benar luar biasa. Enggak sekedar saya jadi orang Kristen gitu. Tapi kita ngerti bahwa aku pengikut Kristus itu siapa dan aku tahu aku siapa. Oke? Nah, siapa yang mau sharing ini? Ada? Elizabeth, silakan. Ya, gimana? Pak, dengar suara saya? Agak kecil sih.